Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi keuangan menengah 2 untuk proyek Bas Learning 2 yang beranggotakan saya sendiri Sahira Rena Embra dengan NIM 2304354, lalu dengan rekan-rekan saya. Saya Resol Natania Monteza dengan NIM 2304349. Saya Zikri Gus Putra dengan NIM 2304366. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis penerapan PSAK 71 dalam perlakuan akuntansi liabilitas keuangan dan ekuitas pada perusahaan manufaktur PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Untuk poin pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Zikri Yogus Putra. Kepada Zikri, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan yang A, mengidentifikasi perlakuan akuntansi liabilitas keuangan dan kuitas sesuai dengan PSAK 71 pada PT Ultra Jaya Mill Industry atau Trading Company dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Yang satu, PT Ultra Jaya Mill Industri atau Trading Company. A. Pengakuan awal. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal ini pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung. Yang B. Pengakuan. Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Yang kedua, liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Yang C, pengukuran. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi, misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga. Selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk dari dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Yang kedua, penghentian pengakuan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuan pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa. Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan berbeda secara substansial atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada. Pertukaran atau modifikasi tersebut dilakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Yang kedua, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Yang pertama, A. Pengakuan awal. Liabilitas keuangan diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya-biaya transaksi. Yang ke B, liabilitas keuangan dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif jika dampaknya diskontonya signifikan. Yang C, pengukuran. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori pengukuran berikut. Yang pertama, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 30 Juni 2025, perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya peroleh diamortisasi yang terdiri dari utang usaha, utang lain, aktual, pinjaman, dan liabilitas sewa. Yang kedua, penghentian pengakuan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika dibayar. Yang KB, mengidentifikasikan komponen liabilitas keuangan dan ekuitas pada PT Ultra Jaya Mill Industri atau Trading Company dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Yang pertama,
PT Ultra Mill Industri atau Trading Company. Yang pertama, liabilitas keuangan. Poin A-nya, liabilitas jangka pendek. Yang A nomor 1, utang bank jangka pendek. Yang kedua, utang usaha. Yang tiga, utang dividen. Yang keempat, utang pajak. Yang kelima, akrual. Yang keenam, bagi jangka pendek dari pinjaman jangka panjang. Yang keenam, ada poinnya 2, yang A-nya utang sewa pembiayaan. Yang ke B-nya medium term notes. Yang ke B, liabilitas jangka panjang. Poin pertama, liabilitas pajak tangguhan. Yang kedua, liabilitas imbalan pasca kerja. Yang nomor 3, pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagi jangka pendek. Poin A, utang sewa pembiayaan. Ekuitas, poin A, modal saham. B, tambahan modal di sektor. Yang C, saham treasury. Yang D, kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja neto. Yang E, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar dari investasi. Yang F, saldo laba. Poin pertama, cadang khusus. Yang kedua, telah ditentukan penggunaannya. Yang ketiga, belum ditentukan penggunaannya. Yang G, ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Yang H, kepentingan non pengadilan. Nomor 2, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Poin pertama, liabilitas keuangan. Liabilitas terbagi 2 poin, yaitu liabilitas jangka pendek. Contohnya pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, utang pajak lain-lain. Yang akrual, liabilitas kontrak, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Poin A, pinjaman jangka panjang. Yang ke B, liabilitas imbalan kerja. Yang C, liabilitas sewa. Yang poin B-nya, liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Poin pertama, utang usaha pihak ketiga. Yang nomor kedua, pinjaman jangka panjang. Yang tiga, liabilitas imbalan kerja. Yang keempat, liabilitas sewa. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas terbagi, yang pertama modal saham. Yang kedua, tambahan modal di sektor. Yang C, rugi kompresif lain. Yang D, saldo laba atau akumulasi kerugian. Poinnya ada 2, dicadangkan dan belum dicadangkan. Yang E, ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Yang F, kepentingan non pengendali. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rachel Natania Monteza. Kepada Rachel dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, selanjutnya yaitu C, mengidentifikasi kebijakan akuntansi, liabilitas keuangan dan ekuitas terkait dari laporan keuangan pada PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. 1. PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk. A. Pengakuan dan pengukuran awal. Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. 2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Yang selanjutnya yaitu B, liabilitas keuangan perusahaan meliputi utang bank, utang usaha, utang dividen, akrual, utang sewa, pembiayaan, dan medium term notes. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan. Selanjutnya yaitu penghentian pengakuan.
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa. Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberian pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada. Pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru. Dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Selanjutnya D. Penurunan nilai liabilitas keuangan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Selanjutnya yaitu PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Yang A, pengakuan dan pengukuran awal. Perusahaan mengklasifikasi liabilitas keuangannya dalam kategori pengukuran sebagai berikut. Yang pertama yaitu liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan yang kedua liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya yang B, liabilitas terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, akrual, pinjaman, dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan. Selanjutnya yaitu membandingkan dan menganalisis keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71 pada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Dalam hal pengakuan dan pengukuran awal, PT Ultra Jaya dan PT Garuda mengikuti ketentuan PSAK 71 dengan baik. PT Ultra Jaya mengklasifikasikan liabilitas keuangan hanya pada biaya diamortisasi, sementara PT Garuda mengklasifikasikan liabilitas keuangan pada dua kategori, nilai wajar melalui laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi, meskipun akhirnya menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Kedua perusahaan ini juga mengklasifikasikan jenis liabilitas keuangan mereka dengan konsisten sesuai PSAK 71. PT Ultra Jaya memiliki liabilitas seperti utang bank, utang usaha, utang lain-lain, akrual, pinjaman, dan liabilitas sewa. Keduanya mengklasifikasikan liabilitas jangka panjang dan jangka pendek berdasarkan jatuh tempo 12 bulan sesuai dengan standar. Dalam penghentian pengakuan, PT Ultra Jaya menjelaskan secara rinci bahwa liabilitas dihentikan pengakuannya pada saat berakhir, dibatalkan, atau kadaluarsa, serta pelakuan untuk pertukaran atau modifikasi yang disubstansial. Sedangkan PT Garuda tidak memberikan detail khusus mengenai penghentian pengukuran, sehingga sulit untuk menilai keselarasan dalam aspek ini. Untuk penurunan nilai liabilitas keuangan, PT Ultra Jaya menerapkan metode yang disederhanakan untuk pengukuran kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71, akan tetapi PT Garuda kurang memberikan detail informasi mengenai kebijakan penurunan nilai liabilitas keuangan, sehingga tidak dapat membandingkan secara langsung. Secara keseluruhan, kedua perusahaan menunjukkan keselarasan dengan PSAK 71 dalam pengakuan dan pengukuran awal serta klasifikasi liabilitas keuangan. Namun, PT Ultra Jaya memberikan detail lebih lengkap penghentian pengakuan dan penurunan nilai liabilitas. Sementara PT Garuda kurang mendetail pada aspek-aspek tersebut. Selanjutnya yaitu E, membandingkan dan menganalisis perbedaan atau kesamaan kebijakan akuntansi pada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Ditinjau dari aspek kebijakan akuntansi, yang pertama pengakuan dan pengukuran awal. Pada PT Ultra Jaya, liabilitas keuangan diklasifikasikan pada pengukuran awal sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan grup biasanya hanya diukur dengan biaya diamortisasi, tidak ada klasifikasi liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
Kalau pada PT Garuda, liabilitas keuangan diklasifikasikan pada pengukuran awal sebagai berikut, yaitu liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perusahaan memiliki memilih untuk mengukur liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya itu jenis liabilitas keuangan. Pada PT Ultra Jaya, liabilitas keuangan termasuk utang bank, utang usaha, utang dividen, akrual, utang sewa, pembiayaan, dan medium term notes. Klasifikasi jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan jangka pendek jika kurang dari 12 bulan. Pada PT Garuda, liabilitas terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, akrual, pinjaman, dan liabilitas sewa. Klasifikasi jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan jangka pendek jika kurang dari 12 bulan. Selanjutnya itu penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan terjadi ketika liabilitas berakhir dibatalkan atau kadaluarsa, pertukaran atau modifikasi yang substansial diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, itu pada PT Ultra Jaya. Kalau pada PT Garuda, perusahaan tidak menjelaskan secara detail yang sama tentang penghentian pengakuan seperti PT Ultra Jaya. Pada penurunan nilai liabilitas keuangan, pada PT Ultra Jaya menggunakan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian terhadap piutang usaha tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Kalau pada PT Garuda, perusahaan tidak menjelaskan secara detail yang sama tentang penurunan nilai liabilitas keuangan. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari penjelasan yang sudah diberikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia menunjukkan keselarasan yang baik dengan PSAK 71 dalam hal pengakuan, pengukuran awal, dan klasifikasi liabilitas keuangan. Kedua perusahaan menerapkan klasifikasi yang sesuai untuk liabilitas keuangan mereka. Dengan PT Ultra Jaya mengukur liabilitasnya hanya dengan biaya diamortisasi. Sementara PT Garuda mempertimbangkan pengukuran pada nilai wajar melalui laba rugi, meskipun akhirnya memilih biaya diamortisasi. Dalam klasifikasi liabilitas keuangan, kedua perusahaan mengikuti prinsip yang sama dengan membedakan antara liabilitas jangka panjang dan jangka pendek berdasarkan jatuh tempo 12 bulan. PT Ultra Jaya lebih rinci dalam menjelaskan penghentian pengakuan dan penurunan nilai liabilitas keuangan, mengikuti metode kerugian kredit ekspektasian yang disederhanakan sesuai PSAK 71. Sementara itu, informasi dari PT Garuda tentang aspek-aspek ini kurang terperinci. Secara keseluruhan, kedua perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap PSAK 71, dengan PT Ultra Jaya memberikan detail yang lebih komprehensif dalam beberapa aspek. Ini menunjukkan komitmen mereka terhadap penerapan standar akuntansi yang berlaku dalam mengelola liabilitas keuangan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau penempatan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.